Rahasia antara ayah dan putrinya. Bab 598. Kapan ayah pernah berbohong sama Rila? Carson menjulurkan kedua tangannya keluar, seolah ingin memeluk putrinya ke dalam pelukannya, seperti biasanya. Tetapi, ketika dia menjulurkan tangannya, ia baru sadar. Jarak dia dengan putrinya hampir setengah bumi ini. Kalau dia naik pesawat pun harus membutuhkan waktu 1 hari baru bisa berada di sisi putrinya. Rila kecil bertanya dengan suaranya yang lembut. Ayah, Rila rindu sekali sama kamu. Ayah kenapa nggak datang sekarang dan menemani Rila? Rila kecil tidak mengerti. Sedikit pun dia tidak mengerti. Dulu ayahnya selalu menemaninya di sampingnya. Tetapi tidak tahu kenapa sekarang ayahnya tidak menemani dia dan ibunya lagi. Carson menjawab dengan lembut. Karena ayah lagi banyak kerjaan, sayang. Ayah, Rila kecil hampir menangis lagi. Air matanya sudah bergantungan di bulu matanya, seperti sebutir-butir mutiara yang berharga. Rila kasih tahu ayah dulu, apakah di New York sedang turun salju? Tidak ingin melihat putrinya menangis, Carson langsung mengubah topik pembicaraan mereka. Iya, sedang turun salju yang sangat-sangat deras. Rila sedang bermain di rumah Tante Puspita. Ibu dan adik malah sedang tidur di rumah. Rila tidak menangis lagi. Dia sedang sibuk menjelaskan keadaan di New York saat ini kepada ayahnya. Carson berkata lagi, "Oh, ternyata New York sedang turun salju. Rila kedinginan tidak?" Jadwal harian Direktur Carson selalu padat. Berapa banyak orang yang harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk bertemu dengannya. Tetapi sekarang ia malah sempat membicarakan topik yang tidak berguna dengan putrinya. Rila sudah pakai jaket yang tebal, kata Rila kecil sambil merapikan pakaiannya. Lalu menunjuk-nunjuk topi yang dikenakannya. Rila masih mengenakan topi yang sangat indah. Rila tidak akan merasa kedinginan. Carson berkata, "Ayah dari awal sudah merasa Rila kecil kita hari ini kenapa cantik sekali. Ternyata dia memakai baju dan topi barunya. Ayah, di New York ada boneka salju yang lucu. Tapi karena tidak ada ayah, jadi tidak seru." Di dalam hati Rila kecil, ayahnya adalah yang terpenting. Carson berkata, "Iya, ayah nanti belikan Rila beberapa boneka salju lagi. Bagaimana? Apakah Rila mau?" Rila kecil berkata sambil bermanja-manja, "Rila mau ayah, cuma ayah, gak mau boneka salju." "Rila, sekarang ayah kasih kamu satu tugas. Asalkan kamu sudah selesaikan tugas ini, ayah pasti akan pergi ke sana dan menemani kamu." Rila kecil bertanya dengan gembira, "Ayah, apa tugasnya?" "Pertama-tama, jangan kasih tahu ibu kalau kamu teleponan dengan ayah hari ini. Ini adalah rahasia antara kita berdua." Rila tahu, Rila pasti tidak kasih tahu ibu.
Rila kecil langsung menjulurkan tangannya dan menutup mulutnya, lalu membalikkan kepalanya dan melihat ke sekitarnya. Melihat ekspresi putrinya yang sembunyi-sembunyi seperti ini sangatlah menggemaskan. Hati Carson kembali menjadi lunak. Ingin sekali rasanya memeluk dan mencium-cium anaknya itu. Jadi, dia harus bergegas untuk menyelesaikan perkara itu. Membereskan orang-orang yang membuatnya marah, lalu terbang ke New York untuk bertemu dengan putri kesayangannya. Carson tertawa lalu bertanya, "Rila, ayah menyuruhmu jagain ibu dan jangan buat dia sedih. Kamu sudah melakukannya belum?" "Tadi pagi Rila bilang rindu ayah. Ibu sedikit tidak senang." Rila kecil mengingat dengan jelas. Tadi saat dia mengungkit tentang ayahnya, ibunya dalam sekejap langsung menjadi tidak gembira, seperti orang yang mau menangis. "Rila hanya mengungkit tentang ayah. Ibumu langsung tidak senang?" Jelas-jelas sudah tahu jawabannya. Tapi Carson masih saja bertanya dengan sedikit berharap. "Iya, ayah." Rila kecil tidak mengerti. Dia berkata sejujurnya. "Ya, ayah mengerti." Carson menutupi perasaannya yang sebenarnya dengan baik. Dia tertawa lalu berkata, "Kali ini tidak apa-apa. Lain kali Rila tetap bantuin ayah jagain ibu ya." "Ayah tidak marah kan?" tanya Rila kecil. "Rila kita juga mengerjakannya dengan baik. Seharusnya diberi hadiah. Bagaimana ayah bisa marah?" kata Carson. "Rila sayang sama ayah." Mendapat pujian dari ayahnya, Rila kecil langsung tersenyum bahagia. Carson berkata lagi, "Kedepannya Rila jadi sepasang mata, sepasang telinga ayah. Apa yang terjadi di antara kamu dan ibu, tiap hari kamu pergi ke rumah Tante Puspita untuk melaporkannya sama ayah." Rila kecil menjawab dengan manis, "Ya ayah, Rila tahu." Carson mengingatkannya sekali lagi, "Jangan sampai ketahuan ibu ya. Ini adalah rahasia di antara kita berdua." "Iya ayah, Rila tahu. Rila pasti menjalankan tugas Rila." Rila kecil berkata dengan suara kecil, dengan mata besarnya yang berkedip-kedip. Carson tersenyum. "Kalau begitu, Rila, sampai ketemu besok ya." "Besok? Ayah, Rila tidak mau." Rila kecil awalnya mau menjawab sampai jumpa besok. Tapi ketika dia tahu setelah menutup teleponnya, ia tidak bisa melihat ayahnya lagi. Dia merasa sedih dan ingin menangis. "Rila kan anak baik." "Rila bukan anak baik," kata Rila. Dia tidak mau menjadi anak baik. Dia cuma mau ayahnya. Apakah Rila sudah lupa janji Rila dengan ayah tadi? "Rila ingat," jawab Rila kecil. Tapi janji dia dengan ayahnya tidak penting. Yang terpenting adalah dia ingin ayahnya menemani di sampingnya. "Apakah Rila ingin melihat ibu sedih dan menderita?" tanya Carson. "Rila tidak mau." "Kalau tidak mau melihat ibu sedih, Rila harus nurut. Besok ayah akan menemani Rila ngobrol lagi."
Selesai bicara, dengan berat hati Carson menutup teleponnya. Setelah melihat raut wajah putrinya yang sedih dan hampir menangis, Carson tidak bisa menahannya lagi. Kalau dilihat terus, bisa-bisa dia langsung terbang ke Amerika. Tapi hal ini apa mungkin terjadi? Arila wanita yang keras kepala, sudah memutuskan untuk cerai dengannya. Dia sama sekali tidak boleh membuat dia tahu kalau Carson telah membohonginya. Setelah menutup teleponnya, Tamara yang sudah menunggunya beberapa saat di depan meja kerjanya langsung melanjutkan topik pembicaraan mereka tadi. Direktur Carson, pengeluaran terbesar grup Gerina tahun ini adalah pada proyek freelance ini. Mereka sudah menghabiskan banyak dana, tenaga kerja, dan material pada proyek yang besar saat ini. Sampai saat ini, investasi mereka sudah mencapai 20 miliar lebih. 20 miliar? Ujung jari Carson yang biasa dipanjangkannya mengetuk dengan lembut di atas meja. Kontraknya masih belum ditandatangani. Yang dia ini sudah berani menghamburkan uang sebanyak ini. Tamara langsung memberikan dokumen yang sudah dipersiapkannya. Gerina dan Freelance sering ada kerjasama. Hal seperti ini sudah bukan yang pertama kali. Tapi masih belum mendapatkan kontrak kerja, sudah melemparkan uang sebanyak ini. Hal ini membuat orang merasa sedikit tidak benar. Tanpa berpikir panjang, Carson langsung membuat keputusan. Henry, kamu yang urus cari orang untuk melacak hubungan antara Freelance dan Gerina. Asal sudah mendapatkan sedikit informasi tentang itu. Tidak peduli itu asli atau palsu, langsung beberkan semua berita itu. Baik, Direktur. Henry mengerti. Sepertinya kali ini, direktur mereka ingin meminjam nama Freelance untuk membereskan proyek Gerina ini. Asalkan kita bisa mencari masalah dalam proyek Freelance ini. 20 miliar ini yang diinvestasikan oleh Gerina sama dengan nol. Mereka mau melihat Gerina punya berapa banyak 20 miliar yang bisa dia hambur-hamburkan. Setelah menerima tugas yang diberikan padanya, Henry langsung pergi menjalankan tugasnya. Tamara masih berdiri di depan meja kerjanya Carson. Direktur Carson, urusan di Amerika sana, apakah masih mau diurus? Carson langsung mengangkat kepalanya dan langsung menatapnya dengan dingin. Menurut kamu? Pekerjaan yang ada di tangan Gustin, aku sudah menyuruhnya untuk mengoverkan pekerjaannya pada orang lain. Jadi, mulai sekarang dia bertugas untuk mengurus video call Anda dengan putri Anda. Tamara sambil berbicara, sambil melihat ekspresi wajah Carson. Setelah selesai berbicara, ekspresi direktur Carson mereka masih saja tidak berubah. Dia tahu kali ini dia sudah mengerjakan tugasnya dengan benar.